A, istri dari mantan mendiang Presiden Amerika Serikat yaitu Eleanor Roosevelt, pernah mempunyai satu kalimat yang menarik. Orang lain tidak bisa melukai kita tanpa persetujuan dari kita. Nah, hati-hati dengan kritik, dengan masukan yang seolah-olah kedengarannya sesuatu yang baik tapi sebenarnya itu merusak. Maka pada kesempatan ini saya mau cerita dulu tentang sebuah eksperimen yang pernah dilakukan di tahun 1939 oleh Wendell Johnson dengan Mary Tudor. Sekarang ini disebut sebagai monster study karena apa yang dihasilkan dari eksperimen ini ternyata jahat dan kemudian memberikan dampak yang begitu buruk sampai pemerintah Amerika harus membayar ganti rugi kepada korbannya. So, apa yang dilakukan adalah jadi ada 22 anak dari panti asuhan yang diambil untuk eksperimen ini. Dan ke-22 anak ini kemudian dibagi rata menjadi dua kelompok. Satu kelompok diberikan pujian, dihargai bahwa mereka mampu berbicara dengan baik. Satu lagi adalah sebuah kelompok yang diberikan kata-kata negatif dengan dimaki, dimarahi bahwa mereka punya kemampuan bicara yang buruk. Bahkan dianggap bahwa mereka itu tergagap-gagap waktu ketika mereka bicara. Hampir 6 bulan lebih penelitian ini dilakukan, eksperimen ini dilakukan. Jadi anak ini terus-menerus diberikan masukan seperti itu. Tahu nggak apa yang terjadi? Yang paling parah adalah kelompok yang kedua, anak-anak yang diberikan masukan yang negatif, dimarahi bahwa kemampuan bicara mereka buruk sampai penelitian ini selesai. Dan meskipun sudah dikasih tahu bahwa ini hanya sekedar pura-pura ada penelitian, banyak dari anak-anak dari kelompok 2 ketika mereka dewasa tetap tidak bisa lepas dari kemampuan bicara yang buruk. Dan mereka yang tadinya bicara normal jadi tergagap-gagap karena diberikan masukan yang negatif seperti itu. Nah, karena itulah makanya ada 3 prinsip soal kritik ini. Yang pertama, tidak semua masukan feedback itu selalu positif. Ada masukan-masukan yang kalau kita perhatikan baik-baik sebenarnya isinya tidak membangun, malah bisa mencelakakan dan membuat hidup kita menjadi lebih terbelenggu, lebih negatif, bahkan tidak mengembangkan potensi kita. Yang kedua, hati-hati dengan orang yang punya otoritas. Karena kalau orang ini memberikan masukan yang negatif, dampaknya itu akan lebih luar biasa. Nah, sekaligus ini jadi berita penting juga buat Anda yang merasa punya otoritas, para guru, para orang tua. Hati-hatilah kalau Anda memberikan kritik. Yang ketiga, entah yang diberikan kritik atau orang yang memberikan kritik. Hati-hati pada saat ketika kita dalam kondisi emosional, takut misalnya, kita lebih gampang terpengaruh oleh masukan-masukan dan kritik-kritik. So, pada saat ketika diberikan kritik, bagus juga kita menetralkan perasaan kita. So, apa respon yang bisa kita lakukan ketika kita mendapatkan kritik-kritik? Satu, belajar untuk menganulir kata-kata kritikan yang diberikan kepada kita. Saya punya satu kisah menarik tentang seorang teman saya dari Korea. Waktu ketika dia berdinas di militer, karena kan harus wajib militer ya untuk semua laki-laki. Apa yang terjadi adalah dia cerita mereka punya kebiasaan lomba minuman beralkohol dan dia selalu menang. Ternyata setelah minum minuman alkohol tertentu, dia akan pergi ke toilet dan kemudian minum air sebanyak-banyaknya untuk menetralisir sehingga dia bisa minum lagi. Nah, kita tidak bicara mengenai minuman beralkohol, tapi bicara mengenai efeknya. Jadi pada saat ketika kita menerima kritik-kritik yang tidak bagus, yang buruk, kemampuan kita untuk menetralisir dengan cepat itu penting. Gunakan self-talk kita pada saat ketika kita mendapatkan kata-kata yang buruk, masukan yang negatif tentang diri kita. Bagaimana caranya dengan cepat kita menetralisir ketika kita mengatakan misalnya waktu habis presentasi dan kita dibilang kemampuan presentasimu buruk. Dengan cepat kita harus menganulir yang mengatakan iya. Karena mungkin pada saat ini persiapan saya kurang, maka saya tidak bisa menyampaikan itu dengan bagus. Jadi bukan Anda yang buruk, tapi cara Anda menyampaikan yang tidak bagus. Yang kedua, pada saat ketika diberikan kritik, jangan langsung dimasukkan ke hati. Nah, salah satu yang membuat situasi buruk adalah ketika kita dapat masukan langsung, kemudian kita telan mentah-mentah dan dimasukkan ke hati. Take it personally, orang bilang. Akhirnya kemudian kita memberikan afirmasi dengan kritik-kritik itu yang sebenarnya tidak membantu kita. Yang ketiga, cari tahu apa intensi orang yang memberikan kritik tersebut. Ingat loh ya, tidak semua yang memberikan kritik itu tujuannya adalah untuk memberikan sesuatu yang membangun kita. Bisa jadi orang itu iri dengan kita. Bisa jadi orang ini ingin kita hancur. Bisa jadi orang ini sebenarnya nggak suka ketika kita tampil lebih baik. So, tujuannya adalah memperlemah mental kita. Ujung-ujung kita tidak mencoba lagi. Yang keempat, pada saat ketika diberikan kritik, ada bagusnya kita bertanya untuk menggali supaya kita bisa clear apa maksud yang disampaikan dari kritik tersebut. Biasanya kita bisa tahu apakah tulus atau tidak tulusnya kritik tersebut ketika dia bisa menjawab secara spesifik pertanyaan-pertanyaan kita ketika kita ingin tahu apa sih yang mau disampaikan. Berikutnya, nomor 5 adalah belajar untuk pilah. Misalnya contoh balik lagi kemampuan kita bicara misalnya. Pada waktu kita presentasi ada yang bilang begini, kamu itu payah deh. Kalau kamu bicara, ketika kamu ngomong, itu tidak pernah runut.
Menarik ya, kalau kita perhatikan ada dua bagian. Satu, sebenarnya kalau kita bicara tentang payah, kita nggak bisa lakukan apapun, bukan? Tetapi bahwa kita nggak bisa bicara dengan runut, nah, mungkin kita perlu belajar lain kali kalau ngomong harus lebih runut. Dan yang terakhir penting dari kritik yang diberikan kepada kita adalah apakah kita bisa melakukan sesuatu untuk improve diri kita. Sebuah kritik yang baik, sebuah kritik yang membangun buat kita adalah setelah kita menerima kritik itu, kita bisa melakukan sesuatu untuk memperbaiki diri kita. Kalau tidak, jangan-jangan itu bukanlah kritik, hanya sekedar celetukan, hanya sekedar sindiran, atau hanya sekedar kata-kata yang tujuannya adalah untuk memperlemah diri kita. Ingat lo ya, balik lagi dari kata-kata di awal, orang lain tidak bisa melukai kita tanpa persetujuan dari kita. Dari saya Antonio Martin, salam antusias.